Tuhan. Selamat pagi semua. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan bersaat teduh dalam ibadah kita ini pada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan merenungkan dan membaca Alkitab, dan kita juga mendapatkan rema-rema yang akan kita bagikan untuk memberkati saudari kita yang lain. Inilah ibadah saat teduh kita pada edisi Sabtu tanggal 4 September tahun 2021. Segera saja. Nyanyi anaknya Pak Dadang, Kodek. Yang bernyanyi asik. Oke. Pagi hari ini lagu-lagu pujian akan dibawakan oleh anak-anak Pak Dadang. Makanya kami persilakan kepada adik-adik yang mau bernyanyi di situ. Silakan adik-adik. Silakan Pak Dadang. Kita akan naikkan satu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Shalom semua. Shalom.
Amin, amin. Mari Haleluya. 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 selanjutnya saya serahkan ke Bapak Kodek. Yes, Bapak di Shalom, surga. selamat pagi. Bapak di surga, di pagi hari ini anak-anak-Mu membuka mulutnya, memuji-muji kebesaran-Mu. Di pagi hari ini kami pun bersuka cita. Sukacita kami penuh karena kami merasakan hadirat Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau ada di dalam. Yakin dan percaya Bapa, sementara ibadah kami ini berlangsung, Engkau berkenan kepada kami semua. Kiranya ibadah kami di pagi hari ini, saat teduh kami ini, kiranya Roh Kudus memimpin kami, mengarahkan kami tertuju kepada Putra-Mu yang telah menebus dosa-dosa kami. Di pagi hari ini kembali kami mengucapkan syukur untuk hari yang Kau beri, di mana kami beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami rindu juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa melalui mulut hamba-Mu, Pendeta Brahmanaha, yang akan mengabarkan kepada kami tentang firman-Mu dan kebenarannya. Berfirmanlah Engkau Bapa, dan kami telah mempersiapkan waktu dan hati dan pikiran kami yang terarah kepada firman-Mu. Kami siap mendengarkannya saat pagi hari ini. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta Brahmanaha dan Ibu Maya boleh bantu share screen. Silakan Dari Om kita. Bram. Mengenai ukupan yang kudus. Ayat 34, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Ya, Kodek. Ayat 35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, 3 rami, murni, kudus. Resti. 36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tahuput hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Anaknya Pak Dadang. Kita bacakan. Sama-sama ayat yang ke-37. 37. Ya, 1, 3. Suaranya hilang.
Hilang suaranya ya. Saya ulang ya 37. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Om Bram. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya, Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita selesai membaca dari ayat 34 hingga dengan ayat yang ke-38. Saatnya selama 3 menit ya Bapak, Ibu, Saudari, kita akan merenungkan kembali. Merenungkan firman Tuhan ini selama 3 menit. Kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang akan membuat kita makin memahami dan mengerti makna firman Tuhan yang kita renungkan ini. Nanti kita kembali ya Bapak Ibu jam 5:15 kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Bapak Ibu dan Saudari untuk merenungkan firman Tuhan. Yes, puji nama Tuhan. Sudah 3 menit kita bersama-sama ya merenungkan firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal yang ke-30 ini, ayat yang ke-34 hingga ke-38. Saatnya kita akan bersama-sama juga mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh Pendeta Brahmana. Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Dari pembacaan kita, rema yang saya dapatkan secara khususnya di ayat 35, dikatakan di situ, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Dari sini rema yang saya dapat adalah kehidupan yang digarami, murni, kudus. Nah, saudara, kehidupan manusia ini setelah jatuh di dalam dosa menyebabkan terkontaminasi dengan yang namanya dosa, dan biasanya saya sebutkan itu sebagai virus yang mematikan atau kanker yang mematikan gitu. Dosa ini. Nah, oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengembalikan manusia kepada kodrat semula,
sebagaimana awal penciptaan, yakni serupa dan segambar dengan Allah Sang Pencipta itu sendiri. Nah, di dalam ayat ini yang menjadi dasar bagi kita adalah berbicara tentang ukupan yang kudus, yang mana terbuat dari rempah-rempah yang dicampur, kemudian dikatakan di situ digarami, murni dan kudus. Jadi ada 3 unsur penting di sini, yaitu rempah-rempah itu digarami, kemudian rempah-rempah itu harus murni, dan rempah-rempah itu harus kudus. Ya. Nah, oleh karena itu kehidupan kita ya ingin dibentuk oleh Tuhan agar sesuai dengan kehendaknya. Ya, ada di mana 3 unsur penting ini harus ada dan itu menjadi harapan Tuhan, yaitu digarami, murni, dan kudus. Ya. Yang pertama adalah digarami. Garam merupakan bahan pengawet untuk mencegah pembusukan, dan juga selain daripada itu garam menjadi penyedap rasa. Jadi supaya sesuatu itu bisa awet, maka garam dibutuhkan supaya tahan lama. Ya. Kemudian menjadi penyedap rasa. Saudara, kalau ibu-ibu pasti tahu ya, kaum wanita secara khusus, masak ya, memasak apapun, sekalipun itu bumbunya banyak sekali, bermacam-macam bumbu, tapi kalau tidak ada garam, maka bumbu-bumbu itu tidak ada faedahnya sama sekali, enggak ada rasa, enggak enak kalau tidak ada garam. Ya, nah maka garam itu sangat dibutuhkan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus digarami dan menjadi garam. Ya, dikatakan di situ. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Kita bisa baca di sana. Dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kita lihat di sana ya, Tuhan katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kitalah yang mengawetkan dunia ini, mencegah dari kebusukan dosa, kita mencegah dari kejahatan. Ya, jadi kehadiran orang percaya itu penting, sangat amat penting dimanapun kita berada. Dan kita harus memberi rasa enak, rasa nyaman, rasa menyenangkan kalau ada kita. Jangan sebaliknya. Justru ketika kita datang malah kita membusukkan situasi. Membusukkan kehidupan orang. Justru kita datang tidak memberi rasa, menghilangkan rasa. Yang tadinya enak jadi tidak enak. Jangan sampai ada orang menamakan dirinya Kristen tapi hadir justru kacau gitu. Di dalam ungkapan Tuhan Yesus ini jelas ya, bahwa kita sebagai garam harus berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau kita belum bisa jadi garam yang benar, bagaimana kita bisa menggarami orang lain? Tidak mungkin. Karena itu kita tidak boleh menjadi garam yang tidak berguna, diinjak-injak orang. Maka orang Kristen kalau di suatu tempat tidak dihormati, dihargai, perlu koreksi diri. Itu sudah jadi garam belum? Ya. Saya bersyukur ya, sejak saya kenal Tuhan, sejak saya bertobat hingga hari ini, bukan ingin untuk menyombongkan diri, bukan. Tetapi dimanapun saya ada, saya bersyukur bahwa punya dampak. Kemarin teman saya habis vaksin, dia menawarkan,
Pak saya antar Pak ya, bawa mobil ke rumah. Nah pas datang saya bilang sama security karena saya dulu, tolong kalau ada kawan datang suruh masuk. Padahal harus kan izin dari manajer gitu, manajer estate ya. Pas beliau datang buka pintu mau kemana Pak? Pas lihat mama saya di dalam mobil, terus kawan itu bilang ini anak pendeta, orang tua pendeta. Oh silakan masuk Pak, silakan masuk. Artinya kita punya pengaruh gitu ya. Lalu kami ngobrol sampai jam 6. Baru beliau pulang. Kebetulan saya tangkap ikan, jadi punya ikan banyak. Nah, saya suruh untuk masak, kami habis makan. Habis itu kita panggang gitu, terus beliau bawa pulang. Dan kebetulan beliau itu ulang tahun pernikahannya gitu loh. Jadi pas momentumnya untuk kita rayakan sederhana di rumah saya. Ya, beliau bilang, aduh Pak Bram, ini luar biasa. Ya, padahal ada rekan hamba Tuhan juga yang masih ada hubungan saudara, tapi bukannya ke situ. Ya, jadi kita harus berguna, kita harus punya pengaruh. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah murni. Kemurnian adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Karena kemurnian hidup itu membuktikan kadar dan kualitas hidup. Bila hidup kita terkontaminasi dengan hal lain, maka dipastikan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau kehidupan kita terkontaminasi dengan hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak suka. Nah, dalam hal ini Tuhan menyinggung banyak hal mengenai kemurnian hidup. Misalnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Kita sudah merdeka, tapi jangan biarkan kemerdekaan atau kehidupan kita itu tercemar oleh hal lain yang bersifat dosa. Gitu. Yang kedua di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan kita yang tadi tercemar dengan dosa, sekarang ketika kita dipanggil masuk di dalam terang kasih Tuhan, hidup di dalam Kristus, berada di dalam Kristus, maka kehidupan kita kembali lagi kepada kemurnian. Di mana karat-karatan, hal-hal kotor yang menempel pada diri kita sudah dibersihkan melalui simbolik baptisan. Harus kita hidup murni lagi. Maka ketika Yesus Kristus datang, kehidupan kita yang tercemar oleh karena perbuatan Adam dan Hawa itu dikembalikan lagi kepada citra kehidupan Allah, serupa segambar dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan kemurnian. Ya, jadi hidup kita harus masuk dalam kemurnian. Ya. Jadi dari 2 ayat firman Tuhan ini saja, Tuhan menghendaki kita hidup dengan murni. Tidak boleh tercampur dengan kehidupan yang penuh dosa. Dengan tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan kalau bercampur maka dimuntahkan. Nah, tadi dalam pembacaan kita itu dilenyapkan, dihilangkan, dimusnahkan. Kalau bercampur dengan hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mencoba-coba untuk mencampur dengan hal yang sama. Tapi yang tidak ditentukan oleh Tuhan. Oh, dilenyapkan dalam bacaan kita tadi. Ya. Nah, kita baca Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku
dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, coba Tuhan muntahkan jijik kita itu kalau kita terkontaminasi. Ya, jijik. Makanya sering kali saya bilang, kalau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh, ikut Yesus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, sekalian ikut iblis sungguh-sungguh. Jadi jahat benaran. Jangan tanggung-tanggung, ikut Tuhan baik. Sebentar berbuat jahat, sebentar berbuat baik, ya itu yang dimuntahkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau ikut iblis ya ikut benar-benaran, jadi masuk neraka ya enggak tanggung-tanggung gitu loh. Jadi orang Kristen kok tanggung-tanggung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah kudus. Kekudusan adalah kunci seseorang dapat bertemu dengan Tuhan. Saya ulangi. Ya. Kekudusan adalah kunci utama untuk seseorang dapat bertemu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, mimpi masuk surga itu cuma mimpi di siang bolong. Ya. Mimpi. Ya kan? Itu sama dengan sebuah janji tapi tidak ada realitanya. Masih ingat kan lagu itu? Janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Jadi kalau hidup tidak kudus, jangan mimpi masuk surga ketemu Tuhan dah. Gak usah mimpi. Ya. Buang jauh-jauh mimpi itu. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kejar kekudusan itu. Rasul Paulus di sini dalam surat Ibrani. Seolah-olah kekudusan itu jauh dan lari meninggalkan. Kejar dia. Berupaya untuk hidup dalam kekudusan. Nah, dan kekudusan di sini adalah standar Allah yang mengantar kita ke surga dan kehidupan bersama dengan Tuhan. Ini standar yang dikasih Tuhan. Kuduslah kamu, ya kan, di dalam 1 Petrus 1:16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, standar kita kekudusan seperti Allah. Ayo, di agama mana yang pakai standar kita harus kudus seperti Tuhan? Nggak ada toh? Nggak ada. Jadi standarnya adalah Tuhan. Jadi saudaraku, marilah kita menjadi anak Tuhan yang hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yakni hidup yang sudah digarami dan menjadi garam, hidup dalam kemurnian dan hidup dalam kekudusan bagi Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, dimanapun kita berada, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus menjadi garam murni kudus, menjadi berkat bagi orang lain. Dan apa akibatnya? Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Nah, saudara, itulah yang bisa saya bagikan kepada kita pagi hari ini. Kiranya memberkati hidup kita sehingga hidup kita boleh bisa menjadi garam dan menggarami orang lain, mencegah kebusukan, memberikan rasa, dan hidup kita harus murni dan kudus, tidak bercampur baur dengan apapun yang ada di tengah dunia ini, agar kelak kita benar-benar bertemu dengan Tuhan kita seperti harapan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk teman-teman mau berbagi rema, silakan. Silakan, brother. Iya, jangan-jangan Kodek sedang sakit gigi. Oke, saya tertarik dengan ayat 38 nih Om Bram. Tadi waktu saya membaca ayat ini, saya kaget. Ya, terus terang ini baru pertama kalinya saya baca yang ayat 38 ini.
Dikatakan orang yang akan membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Kaget sekali saya, ya. Dengan maksud menghirup baunya itu harus dilenyapkan. Saya melihatnya ayat ini adalah bahwa apa yang menjadi hak Tuhan itu kita tidak boleh ambil. Ada satu kekhususan yang harus tetap dijaga, ya, dalam sebuah ibadah. Apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan, agar kita tidak mencoba-coba gitu untuk mengambilnya untuk kepentingan diri pribadi. Terus jadi karena di sini dengan dikatakan haruslah dilenyapkan, ini menunjukkan bahwa ini adalah tentang sesuatu yang sangat serius, sangat penting gitu ya di mata Tuhan. Sehingga kita tidak boleh main-main, walaupun hanya sekedar mencium, menghirup baunya aja tidak boleh. Jadi tetapi yang kita harus bersyukur bahwa di zaman kita di perjanjian baru ini kita tidak perlu sampai sebegitunya, ya, kita tidak perlu rumit dengan ibadah-ibadah kita karena begitu sederhananya, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada ritual-ritual yang begitu rumit yang harus dipersiapkan. Cukuplah kita datang kepada Tuhan dengan hidup kita yang benar, hati kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, maka itu sudah cukup, ya. Jadi tentang ini, ayat ini benar-benar buat saya pribadi, ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi Om Bram. Ya, jadi ini ada kekhususan, apa yang menjadi milik Tuhan jangan kita ambil. Apa yang jika itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, maka kita tidak boleh mengambilnya. Jangan untuk kemuliaan nama kita sendiri, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi tetapi kita harus bersyukur bahwa di zaman sekarang, zaman perjanjian baru, di mana kita diselamatkan, kita tidak ada lagi jarak. Kalau dulu ada tabir yang memisahkan antara Tuhan Sang Maha Kudus dengan umatnya, tapi sekarang ini kita tidak lagi ada melalui perantara, kita langsung kepada Kristus Tuhan kita. Ya, kita bersyukur untuk itu. Itu sih yang saya ketahui dari ayat ini. Kalau ada yang kurang pas, silakan Om Bram dikoreksi. Ya, oke, ya, saya tambahkan, ya. Di dalam ayat 35 tadi dikatakan minyak itu kan dibuat dengan murni dan kudus, betul ya? Nah, ada sesuatu yang terselubung dalam ayat yang ke-38 yang Bu Maya sampaikan. Apa yang Bu Maya sampaikan itu betul. Tapi ada yang jauh daripada itu lagi, ya. Coba perhatikan di situ. Orang yang akan membuat minyak, ini kan berarti progres ke depan kan? Nanti setelah yang murni ini dibuat, yang kudus ini dibuat, ya, ada orang yang membuat minyak yang dikatakan itu semacam itu. Semacam bukan berarti persis itu kan. Nah, ini artinya palsu. Jadi yang akan dibuat ini adalah minyak palsu. Ya, minyak palsu, dan ingin menghirupnya gitu. Jadi yang murni, yang kudus sudah ada yang muncul dan membuat palsunya. Jadi seolah-olah kelihatan itu seperti aslinya, tetapi itu palsu. Nah, maka Tuhan bertindak untuk melenyapkan, ya kan? Mereka menikmati, lalu Tuhan perintahkan untuk dilenyapkan. Nah, ini juga berbicara tentang otoritas Tuhan. Jadi jangan main-main membuat palsu-palsu itu, ya. Nah, kita tahu kan sekarang siapa yang buat minyak palsu, siapa yang buat agama palsu, siapa yang buat kitab palsu, siapa yang datang sebagai nabi palsu. Nah, itu kan Tuhan ngomong semua itu. Nah, saudara bisa bernalar sendiri kan, begitu.
Yang palsu-palsu itu datang belakangan, kan begitu. Tidak murni lagi, tidak kudus lagi. Semuanya palsu gitu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya dari ayat 38 itu. Kalau kita bahas ini lebih dalam, waduh, luar biasa. Nah, silakan. Oke, makasih Om Bram. Ya, silakan yang lain-lain, teman-teman. Pak Dani, Pak Victor, Resti. Shalom. Halo, Bu. Ini Keluaran 30 ayat 34 sampai 38 itu mengenai ukupan yang kudus. Saya temukan di ayat 36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum, di hadapan kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Ukupan ini merupakan lambang doa. Karena dia berupa wangi-wangian yang dibakar ya, dupa, yang naik ke atas dan itu menjadi harum, wangi-wangian yang harum bagi Allah, dan itu hanya dinyalakan, dupa itu hanya dinyalakan di dalam kemah pertemuan yang dikhususkan untuk bau-bauan harum kepada Allah. Dan di situ di ayat yang terakhir, di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Ini melambangkan satu doa. Doa kita di hadapan Allah, doa umat Israel di hadapan Allah itu harus kudus, murni, dan itu harus menyenangkan hati Allah. Nah, kita melihat juga teladan Tuhan Yesus di dalam berdoa. Dalam kehidupan doanya itu sungguh serius ya. Tuhan Yesus menunjukkan teladan doanya itu sangat serius. Kita juga dalam kehidupan doa-doa kita harus menyenangkan hati Allah, penuh puji-pujian kepada Allah, supaya doa-doa kita itu naik ke surga dan itu menjadi ukupan yang harum, yang menyenangkan hati Allah. Supaya doa-doa kita itu menyenangkan bagi Allah, maka hendaklah kita sebagai umat Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita memanjatkan doa kita dengan tubuh, lidah, bibir kita yang jahat, atau perkataan kita yang tidak baik, atau hati kita yang tidak baik, itu merupakan satu bau-bauan yang menjijikkan. Di sini kita berdoa kepada Tuhan, memberikan ukupan kepada Tuhan, bau-bau yang harum itu haruslah dengan tubuh yang murni, karena kan kita tidak membakar dupa lagi ya. Kita sebagai pribadi itu bisa memanjatkan doa-doa kita. Doa-doa kita itu merupakan ukupan, merupakan bau-bauan yang menyenangkan bagi Allah, menyenangkan telinga Allah, menyenangkan Allah. Nah, kita dengan tubuh kita harus menjaga dengan sungguh-sungguh, murni, kudus. Kekudusan itu merupakan satu yang mutlak ketika kita mau menghadap Allah dengan doa-doa kita. Dengan doa-doa kita. Nah, firman Allah juga mengatakan bahwa tubuh kita adalah merupakan persembahan yang murni, persembahan yang sesungguhnya. Karena itu di sini saya mendapatkan hikmat bahwa kita harus mengoreksi diri kita sendiri, mengoreksi diri saya setiap saat, setiap waktu, sehingga doa-doa kita itu bisa menyenangkan hati Allah. Doa pujian kita menjadi ukupan yang harum bagi Allah. Dan seharusnya kehidupan doa kita harus membentuk
kehendak kita menjadi selaras dengan kehendak Allah. Jadi itu sehingga kehidupan kita dan doa kita setiap hari, setiap pagi yang kita panjatkan itu menjadi ukupan yang harum, yang menyenangkan bagi Allah. Dan itu yang saya dapatkan pagi hari ini. Terima kasih. Ya, sebelum yang lain ini, dari penjelasan Bu Presti tadi, saya tidak tahu saudara itu apa yang ada terlintas di pikiran saudara, ya. Tetapi namanya ukupan itu, ya, mungkin saudara pernah ya mengukup diri ya. Ukupan itu adalah sesuatu, misalnya air panas, kemudian taruh wewangian di situ. Kemudian kita hirup, kita membungkus diri, menutupi rapat-rapat diri, dan kita di situ hanya menikmati ukupan itu. Sehingga membuat kita fresh. Biasanya kan orang yang mengukup itu kan orang yang kurang sehat, supaya sehat. Gitu ya. Nah, perhatikan dalam ayat itu, dikatakan di situ, aku, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi, apa yang dijelaskan oleh Bu Presti tadi, Tuhan itu kita seperti kita dalam ukupan, dalam satu tutupan, hanya kita dengan ukupan itu. Jadi Tuhan ada di situ bersama dengan kita, menikmati doa-doa kita, dan di situ kita membuat Tuhan fresh. Ya, tadinya kita membuat Tuhan duka cita karena dosa kita. Jadi ketika kita memberikan ukupan itu Tuhan menghirup semua itu, sehingga dosa-dosa yang kita punya itu akhirnya Tuhan lupakan dan membuat Tuhan fresh gitu. Tuhan membuat Tuhan bersuka cita gitu. Nah, jadi ukupan ini kalau kita tidak campur dengan air panas yang mendidih, sedang mendidih untuk mengukup, atau biasanya kalau pada zaman dulu itu dibakar, ditaruh di dalam persembahan-persembahan itu, kemudian dibakar, dan bakaran itu akan naik, dan itu menyenangkan gitu loh. Dihirup, di dalam Alkitab dikatakan dihirup oleh Tuhan gitu. Seperti kalau kita lihat orang-orang yang bakar kemenyan, semacam itu. Nah, betul apa yang dikatakan Bu Presti tadi. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan berupa doa-doa, Tuhan mau menikmati itu gitu loh, bersama dalam satu ruang lingkup gitu, tidak terpisah. Kita tidak membayangkan Tuhan ada di langit sana, kita di bumi, enggak. Jadi Tuhan ada bersama-sama, kan di situ dibilang Tuhan bertemu dengan engkau, dengan kita, seperti orang yang sedang mengukup dalam menutup diri dengan alat, sehingga hanya ada di situ dengan air panas, dengan wewangian yang ada di situ, sehingga kita keringat. Setelah kita lepas langsung fresh gitu, langsung segar gitu kan. Itu ada sebuah tenaga baru. Nah, Tuhan ingin kita seperti itu. Oke, itu tambahan pikir dari saya. Silakan, masih ada waktu kita. Silakan Pak Dani. Shalom, saya ada juga nih Pak Pendeta. Oh, monggo. Tadi saya sudah menyimak rema-rema dari Bapak Ibu dan rekan. Memang sebagian bagian dari ukupan itu, ya tadi saya coba balik lagi ke ayat sebelumnya ya. Di ayat yang di pasal yang sama, masih ayat yang ke-7 tuh di sini disebut di sini. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Jadi di situ Harun bertugas tiap-tiap pagi itu untuk membersihkan lampu-lampu itu kan. Dan juga ini membakar yang ini tadi yang disebutkan di ayat 34. Dan iya. Shalom. Ya, shalom. Selamat pagi. Saya sampai ke ini tadi, satu bagian udah disebutkan Bu Presti tadi soal doa. Bagaimana doa itu dinaikkan. Nah, tapi ada satu lagi. Bagaimana soal penyembahan. Nah, pagi-pagi itu kan orang-orang yang percaya, yang masuk ke hadirat Tuhan seperti Harun gitu ya, dia membawa doa-doa kepada Tuhan. Bagaimana doa-doa ini?
sebelum itu kan nggak mungkin langsung gitu masuk ke dalam porsi doa kan. Kayaknya rasanya kurang pas gitu kalau ikutin suatu acara juga tiba-tiba langsung ke topiknya, pembukaannya belum. Nah, sama seperti itu. Masuk ke hadirat Tuhan, masuk langsung ke doa. Nah, ini ada lewatin dulu nih, penyembahan dulu. Naikkan dulu puji-pujian, mengagungkan kebesarannya. Sampai itu nanti memang naik gitu. Dan saya pernah masuk dalam satu tim doa gitu. Gimana memang beda. Beda mereka berdoa dengan yang biasa orang langsung masuk gitu. Doanya langsung fresh saja, tidak ada penyembahannya. Beda memang. Ya, mereka sungguh-sungguh mengetahui mana doa itu bisa naik ke hadirat Tuhan dengan yang biasa-biasa aja. Nah, ini yang di sini yang luar biasa nih. Bagaimana Harun aja sudah menunjukkan bagaimana di saat dia membersihkan lampu-lampu itu, dia juga membakar ini, ukupan itu, wangi-wangian. Bagaimana itu? Itu apanya ya? Membuat itu memang, kalau katakan lagi nih, waktu dibakar, itu entah kemana-mana perginya. Jadi nggak terarah naiknya wangi-wangian dia bakar tadi gitu kan. Mana-mana, berarti kacau balau itu. Kacau balau. Nah, ini kalau bagaimana ini doa bisa naik ke hadirat Tuhan, dipanjatkan doa-doa itu. Nah, ini dia. Ini yang saya sempat pikirkan tadi. Apa ya? Bagaimana ya? Nah, tapi begini, saya lihat di masih pasal yang sama, di ayat terakhir itu ada satu peringatan. Yang terakhir tadi 37, 38 ya. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran. Campurannya udah tepat campurannya, itu sesuai. Yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, ini menjadi peringatan. Wah, ada apa ya sampai berarti jangan sampai untuk kepentingannya sendiri, untuk menghirup baunya gitu. Harusnya itu bagian bukan untuk dirinya, tapi itu bagian yang maha kudus untuk Tuhan, bukan untuk diri pribadi. Nah, di sini poinnya saya dapat, wah, berarti ini harus diperuntukkan hanya kepada Tuhan. Dikuduskan, khusus untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ini jadi peringatan juga di zaman sekarang. Oh, doa itu bukan untuk diri sendiri. Wah, seolah-olah dia yang perlu. Tidak, ini yang berkenan membuat doa-doa naik, itu dikhususkan kepada Tuhan, bukan untuk dirinya. Seolah-olah di sini ada peranan orang lain yang mengambil kemuliaan atau mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang jadi peringatan. Itu sih Bapak Ibu dari saya temanya. Apabila dari antara, silakan Bu. Iya betul nih, yang tadi Bro Kode katakan bahwa doa-doa itu harus ditujukan kepada Tuhan. Biarlah penyembahan kita, doa-doa kita itu hanya untuk Tuhan. Jangan sampai kita melakukan doa-doa kita, penyembahan itu kita kepada Tuhan, rutinitas ibadah kita dengan pujian-pujian kita kepada Tuhan itu untuk membanggakan diri. Jangan sampai kita itu terjebak oleh hal itu, karena itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Doa-doa kita, penyembahan, lagu pujian, mungkin suara kita yang merdu itu ketika kita lantunkan untuk kemuliaan Tuhan, biarlah itu untuk Tuhan sendiri semuanya. Jangan sampai kita itu mencuri dompleng istilahnya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, tapi sebenarnya pengen dibanggakan, pengen dianggap orang yang suci, murni, dekat sama Tuhan. Jangan punya keinginan seperti itu.
Mungkin itu ya aplikasinya, supaya kita jangan menghirup bau-bauan yang dikhususkan untuk Tuhan. Gitu kali ya Bro Kodek ya? Iya, begitu Bu Presti. Tadi Kodek sebelumnya ayat keberapa sih? Saya sempat balik ke Sebelumnya. Pas ayat itu. sebelumnya Bu. Ayat sebelumnya Oh, apa yang di dilakukan pasal Harun sebelumnya. pagi-pagi. Firman Iya. Tuhan. Ayat ke-7 Bu, ayat ke-7. Jadi saya mengingat apa yang dilakukan Harun di pasal yang sama, masih pasal 30, ayat yang ke-7. Oke. Tadi dikatakan supaya doa itu langsung kepada Tuhan. Apakah ada doa yang tidak ditujukan langsung kepada Tuhan? Ada nggak menemukan hal-hal seperti itu? Tadi kan dikatakan Kodek sama Presti, doa itu harus langsung kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah ada doa yang ditujukan bukan tidak langsung kepada Tuhan? Ada nggak? Pernah nggak lihat? Ada di sono. Tempat kita enggak sih Bu, di tempat lain. Oke lah, lanjut, silakan. Apakah masih ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudari yang mau menyampaikan remanya? Kita masih ada waktu 8 menit. Masih banyak 8 menit. Silakan Bapak, Ibu. Iya, benar pagi hari ini kita belajar ternyata ketika kita berdoa itu memang harus khusus untuk Tuhan, dan ketika kita melakukan doa-doa kita juga melakukannya dengan tubuh, jiwa, roh yang kudus ya, yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita dengan mulut kita memuji-muji Tuhan, tapi kelakuan kita jauh dari Tuhan. Itu akan menjadi bau yang menjijikkan buat Tuhan. Jadi harus selaras. Doa-doa kita justru menjadikan hidup kita menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki doa kita itu dilakukan dengan persembahan tubuh yang kudus. Terutama lidah bibir kita ya, kita harus jaga jangan sampai tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perlu sekali kita memilih perkataan kita supaya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan kita merupakan doa-doa kita, seperti kita hidup, doa adalah napas hidup kita, jadi setiap saat, setiap waktu kita harus hidup kudus. Itu sih yang saya dapatkan, dan mulai hari ini ya kita harus memperhatikanlah kehidupan kita, saya terutama, apa yang saya katakan, apa yang kita lakukan, pikirkan menjadi persembahan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena pasti kan kita di setiap saat gitu, dari pagi sampai sore gitu, pasti kita kalau diam juga pasti memuji-muji Tuhan, mengingat Tuhan. Lebih baik bersyukur kepada Tuhan dalam doa-doa kita daripada memikirkan hal-hal yang negatif. Itu sih yang saya dapatkan pagi ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudari yang sudah bersama-sama dengan kita, bersama WAFM, Saat Teduh Pagi, edisi ini ya, hari Sabtu, Sabat Saturday, 4 September 2021. Saatnya kita akhiri, tutup dulu ya, Saat Teduh kita di edisi Pak, ini. Apakah ada? Sebentar saya Pak. Ya. Silakan Pak, silakan. Saya ada waktu kok. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang saya mau tanyakan doa Bapa kami ya. Yang dimaksud kami ini siapa Pak kalau pada saat kita doa sendirian? Apa perlu maksudnya pakai kami? Kenapa nggak pakai aku aja begitu kan? Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Itu pertanyaan itu menarik sekali ya. Banyak orang yang menaikkan doa Bapa kami tetapi tidak mengerti esensi daripada doa Bapa kami itu apa sih. Begitu ya. Doa Bapa kami itu kan permintaan daripada murid-murid supaya mereka diajarkan seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Maka Yesus katakan gitu kan.
secara logika begini. Seharusnya seperti Bapak katakan tadi kan, mestinya Bapakku yang ada di surga, betul nggak? Iya, Kan betul, seharusnya gitu. Seharusnya kan gitu kan. Nah, jadi ketika Yesus mengajarkan gitu, ada banyak hal yang ingin Tuhan Yesus diplomasi. Makan tadi Bro Kodek lagi ngomong-ngomong tadi, saya mau nyela, tapi biarlah nanti beliau konsentrasinya terganggu. Nah, sebenarnya doa itu adalah diplomasi kita dengan Tuhan gitu loh. Ada sebuah diplomasi. Jadi sebelum kita meminta, ada diplomasi dulu. Buat Tuhan senang dulu. Sebelum saya ke situ Pak ya. Contoh misalnya anak saya, kalau dia ingin sesuatu dari saya, biasanya dia bilang, Bapak ini ganteng deh. Bapaknya baik orangnya. Nah, saya sebagai bapak, saya sudah tahu endingnya pasti ada sesuatu yang dia minta. Gitu loh. Nah, tapi dia buat saya senang dulu. Jadi doa itu adalah sebelum minta sesuatu, ada diplomasi. Maka pemulihan terhadap Tuhan dulu. Puji-puji Tuhan dulu. Menyembah dia dulu. Berikan sesuatu yang menyenangkan dia. Itu. Yang kedua Pak, ketika Yesus katakan, kalau kamu berdoa, kamu katakan, Bapa kami yang di surga. Pertama, itu berbicara kalau kamu berdoa dalam komunal. Di dalam komunitas, kamu pakai Bapa kami yang di surga. Artinya Bapa bersama-sama. Atau dengan, walaupun kita sendiri kita katakan Bapa kami yang di surga. Itu berarti mencakup semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Menyapa Allah di surga itu sebagai Bapa. Jadi baik itu dalam komunitas bersama-sama maupun walaupun sendiri. Tapi itu sudah melibatkan seluruh orang percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, sebenarnya itu berbicara tentang Tritunggal. Berbicara tentang Tritunggal. Karena dalam diri kita ini, Tuhan ciptakan kita kan serupa segambar dengan Allah, betul? Betul ya? Betul. Nah, jadi ketika kita katakan Bapa kami, bukan Bapakku, tetapi Bapa kami di surga. Itu berbicara tentang elemen dalam hidup kita. Itu berbicara tentang logika kita, roh kita, tubuh kita. Jadi ketika kita katakan bahwa Bapa kami, itu berarti melibatkan keseluruhan itu. Karena itu adalah gambaran daripada Tritunggal itu sendiri. Gitu. Jadi ketika katakan Bapa kami di surga, berarti sedang berbicara tentang Tuhan sebagai personal, kemudian berbicara tentang firman-Nya, berbicara tentang rohnya, itu. Jadi Tuhan itu menyampaikan sesuatu itu, kenapa dia selalu memakai kata-kata yang bersifat multitafsir supaya apa? Bisa semua hal bisa mencakup di situ. Kalau dia buat secara spesifik, memang ada yang spesifik. Tapi ada juga yang Tuhan ingin supaya semua tercakup di situ. Gitu. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh cepat-cepat langsung mengatakan orang sesat dan seterusnya ya. Karena kita tidak mutlak gitu loh. Bukan satu-satunya tafsir kita, pendapat kita yang paling betul, kecuali itu memang sangat-sangat fatal gitu. Bolehlah ya kan gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi ketika Tuhan ajar kita Bapa kami yang di surga, itu semua mencakup di situ. Itu. Oh iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Iya. Terima kasih juga Bro atau Bapak Humble yang sudah menanyakan itu, dan tanggapan dari Pak Pendeta Brahmana. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan rema? Sorry tadi saya pikir udah Fleksibel aja. Oke. Kayaknya udah ya. Kalau nanti ada setelah ini bisa kita berdiskusi atau menanyakan lagi lebih lanjut tentang ini. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa ya Bapak Ibu. Saya nanti boleh minta kesediaan Pak Paul Victor bawakan doa Pak. Oke. Ada satu lagu saya akan nyanyi. Setelah itu nanti kesediaan Pak Victor untuk membawakan doa. Bawakan juga secara khusus ya. Kita yang di room Zoom meeting ini,
Doa juga untuk bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk penginjil-penginjil, pemberita kabar baik, hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Lalu nanti setelah doa dari Pak Paul Victor, kita terima berkat Tuhan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Bram Manahan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Silakan Pak Paul. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa di Zoom FM ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan itu untuk menyenangkan hati. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu begitu dahsyat dan luar biasa. Engkau sudah memberikan anugerah yang begitu luar biasa buat kami yang ada di Zoom FM ini. Kau berkati semua yang ada di Zoom FM ini Tuhan. Apa yang dikerjakan dengan kedua tangan mereka, Kau pasti buat berhasil Bapak. Kau berkati Bapak Pendeta Bram yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Kau berkati kesehatan, keuangan, pelayanan, keluarga, semua Tuhan. Kau berkati sehingga Pak Bram bisa mendapat kekuatan yang baru untuk berikan visi dan misinya agar apa yang dia sampaikan itu Tuhan, itu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan buat para pembicara-pembicara atau penginjil-penginjil yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan roh hikmat pewahyuan di dalam setiap pembicara atau penginjil-penginjil Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, itu semua untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Atas berkat yang Kau sudah berikan kami semua di dalam Zoom FM ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah surut pada kita, bimbingan penghiburan sukacita Roh Kudus, turun melimpah atas hidupmu dan menuntun langkah hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi semua.